Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mundiati Hanifah dengan NIM 2308010329 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai upaya perlindungan terhadap kejahatan siber di dunia digital. Di zaman digital ini, teknologi memberikan kemudahan luar biasa dalam kehidupan kita. Namun, seiring kemudahan itu, muncul pula ancaman baru yang semakin nyata dan berkembang, yaitu kejahatan cyber. Apa sebenarnya kejahatan cyber itu? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita di dunia digital dari ancaman tersebut? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Salah satu kemajuan yang memiliki pengaruh besar adalah internet. Hadirnya internet memberikan arus komunikasi dan informasi yang sangat besar bagi masyarakat penggunanya. Cyber merupakan suatu kegiatan virtual yang terhubung atau berinteraksi pada informasi dan sistem komputer. Dengan arus komunikasi dan informasi saat ini begitu besar sehingga salah satu dampak negatif yang muncul adalah cybercrime. Penanggulangan cybercrime memerlukan cyber security. Keamanan cyber bertujuan untuk melindungi sistem dan aplikasi terhadap virus, serangan ransomware, dan masih banyak lagi. Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Kejahatan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja, mulai dari individu hingga perusahaan besar bahkan pemerintah. Dari pencurian data pribadi, penipuan online hingga serangan cyber yang dapat merusak sistem komputer atau mengakses informasi yang sangat penting. Kejahatan cyber bisa beragam bentuknya. Salah satu yang paling umum adalah pencurian data pribadi. Misalnya, saat kita memasukkan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, alamat rumah, atau kata sandi ke situs yang tidak aman, para pelaku kejahatan siber bisa mencuri data kita. Selain itu, ada juga serangan berupa virus atau malware, injeksi SQL yang bisa merusak sistem komputer kita, bahkan menyebar ke perangkat lain. Serangan siber semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Para pelaku kejahatan siber menggunakan teknik yang canggih untuk mengakses data pribadi kita, meretas akun, atau bahkan merusak infrastruktur vital. Phishing, serangan man in the middle, dan serangan denial of service adalah beberapa contoh jenis kejahatan siber yang dapat menghancurkan keamanan data kita. Berikut merupakan jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama yaitu malware. Malware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis perangkat lunak atau program komputer yang dirancang untuk merusak, mengakses tanpa izin, atau mengganggu operasi sistem komputer, jaringan, atau perangkat. Malware dapat memiliki banyak bentuk dan tujuan, tetapi umumnya bertujuan untuk mencuri data pribadi, menyebarkan virus, mengakses informasi insensitif, atau merusak perangkat. Beberapa jenis malware adalah virus, trojans, spyware, ransomware, adword, dan botnet. Yang kedua yaitu injeksi SQL. Injeksi SQL adalah jenis serangan keamanan yang terjadi ketika seorang penyerang memasukkan atau menginjeksikan kode SQL berbahaya ke dalam input yang seharusnya tidak dieksekusi sebagai perintah SQL. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mengakses, memanipulasi, atau merusak database aplikasi web dengan cara mengeksploitasi celah di dalam kode aplikasi yang tidak menvalidasi input pengguna dengan benar. Serangan SQL injection terjadi ketika aplikasi web membangun query SQL dengan cara yang tidak aman. Biasanya dengan menggabungkan input pengguna langsung ke dalam pengguna SQL tanpa memeriksa atau memfilter input tersebut terlebih dahulu. Kejahatan cyber yang ketiga yaitu phishing. Phishing adalah salah satu cara yang paling umum digunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk mendapatkan informasi pribadi. Melalui email atau situs web palsu, mereka mencoba mengelabui agar memberikan kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi sensitif lainnya. Dalam kasus phishing, pelaku kejahatan menyamar sebagai pihak yang terpercaya, misalnya seperti bank atau perusahaan besar, dan mengirimkan email atau pesan palsu yang meminta kita untuk memberikan informasi pribadi atau masuk ke situs web yang tampaknya sah, padahal situs tersebut hanya bertujuan untuk mencuri data kita. Kejahatan cyber yang keempat yaitu serangan man in the middle. Serangan man in the middle adalah jenis serangan cyber di mana penyerang secara diam-diam memposisikan dirinya di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, seperti antara pengguna dan situs web.
untuk menyadap, memanipulasi, atau mencuri data yang sedang dipertukarkan. Dalam serangan ini, penyerang bisa mengakses dan mengubah komunikasi tanpa sepengetahuan pihak yang terlibat. Ini sangat berbahaya karena pihak yang diserang, baik pengguna maupun server, mungkin tidak menyadari bahwa komunikasi mereka telah terinterupsi atau dimanipulasi. Salah satu contoh ancaman man in the middle adalah penggunaan jaringan Wi-Fi yang tidak aman sehingga memungkinkan penjahat cyber menghalangi data yang dikirimkan dari perangkat menuju jaringan korban. Kejahatan cyber yang kelima yaitu serangan denial of service. Serangan denial of service adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk mengganggu atau menghentikan akses pengguna ke layanan atau aplikasi yang disediakan oleh server, situs web, atau jaringan dengan cara membanjiri sistem tersebut dengan volume lalu lintas yang sangat tinggi. Serangan ini menyebabkan layanan menjadi lambat, tidak responsif, atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali oleh pengguna yang sah. Dalam serangan DOS, penyerang berusaha untuk menyumbat sumber daya dari sistem target dengan cara yang membuatnya tidak dapat melayani permintaan yang sah dari pengguna biasa. Ada juga variasi serangan yang lebih besar, yaitu distributed denial of service, di mana serangan dilakukan dengan melibatkan banyak perangkat atau komputer yang terinfeksi, dikenal sebagai botnet, untuk menyerang sistem target secara bersamaan. Berikutnya adalah dampak dari kejahatan cyber atau cybercrime. Dampak yang terjadi dari cybercrime yaitu meliputi 1. Finansial. Cybercrime bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar pada korban kejahatan seperti penipuan online, peretasan, dan skimming bisa membuat korban kehilangan uang atau aset lainnya. Hal ini bisa sangat merusak keuangan korban dan membuatnya kesulitan untuk memulihkan kerugian tersebut. Yang kedua yaitu privasi. Pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi seperti pencurian data, pencurian identitas adalah jenis kejahatan cybercrime yang bisa menyebabkan kerugian finansial dan psikologis yang serius pada korban. Penyerang bisa menggunakan informasi pribadi korban untuk membuka rekening bank atau melakukan transaksi online yang merugikan korban. Selain itu, korban juga bisa kehilangan kontrol atas identitasnya, yang bisa mempengaruhi reputasi dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu keamanan, di mana ancaman terhadap keamanan individu, perusahaan, dan negara. Yang keempat yaitu reputasi. Kerusakan reputasi pribadi atau perusahaan, cybercrime bisa menyebabkan kerusakan reputasi pada perusahaan atau individu. Serangan di DOS atau penyebaran informasi palsu bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap korban dan membuatnya kehilangan kepercayaan dan reputasi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Yang kelima yaitu operasional. Gangguan operasional bisnis karena serangan cyber. Serangan di DOS atau malware bisa menyebabkan gangguan layanan pada sistem atau jaringan komputer. Hal ini bisa mengganggu bisnis dan aktivitas masyarakat yang terganggu pada teknologi digital. Hal ini bisa mengganggu bisnis dan aktivitas masyarakat yang tergantung pada teknologi digital. Misalnya, serangan di DOS pada situs web e-commerce bisa membuat layanan pembelian online tidak tersedia sementara waktu. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari kejahatan cyber? Untuk melawan ancaman ini, cyber security atau keamanan cyber memainkan peran yang sangat penting. Cyber security adalah serangkaian tindakan dan langkah yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, data, dan jaringan dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna. Keamanan cyber dapat meminimalisir masuknya resiko ancaman ke dalam sistem komputer. Upaya perlindungan ini dilakukan pada perangkat komputasi, aplikasi, layanan, dan informasi yang dikirimkan serta disimpan di lingkungan cyber. Berikut merupakan jenis keamanan cyber yang meliputi cloud security, network security, dan application security. Yang pertama yaitu cloud security. Cloud security adalah jenis keamanan yang mengacu pada upaya untuk melindungi data yang tersimpan di cloud. Beberapa hal yang dilibatkan dalam perlindungan ini adalah teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan yang mendukung keamanan cloud. Yang kedua yaitu network security atau keamanan jaringan yang merupakan upaya pelindungan jaringan internal dengan meningkatkan keamanan jaringan.
Salah satu contoh network security adalah penggunaan antivirus dan firewall guna mendeteksi ancaman yang berasal dari malware. Firewall adalah salah satu teknik untuk melindungi jaringan komputer dari serangan luar. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan pribadi kita dengan jaringan luar yang tidak dikenal. Jenis keamanan cyber yang selanjutnya yaitu application security. Application security adalah jenis keamanan cyber yang digunakan untuk melindungi keamanan aplikasi dari berbagai ancaman. Aplikasi dapat diakses dari berbagai jaringan yang memungkinkan adanya serangan cyber. Hal ini menjadikan aplikasi rentan terhadap ancaman cyber sehingga perlu menerapkan application security. Beberapa cara yang dapat memastikan bahwa proses keamanan bekerja dengan baik adalah prosedur autentikasi, otorisasi, enkripsi, logging, dan uji keamanan aplikasi. Namun, menjaga keamanan cyber tidak hanya tergantung pada teknologi, kita juga harus menjadi bagian dari pertahanan itu. Cara paling sederhana dan efektif adalah dengan menggunakan penggunaan kata sandi yang kuat dan autentifikasi dua faktor yang mana merupakan langkah sederhana namun sangat penting untuk menjaga akun dan informasi pribadi kita tetap aman. Penggunaan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun yang kita miliki, seperti kata sandi yang panjang, kompleks, dan menggabungkan angka, huruf besar, huruf kecil, serta simbol jauh lebih sulit ditebak oleh pelaku kejahatan cyber. Dengan autentifikasi dua faktor, kita tidak hanya perlu memasukkan kata sandi, tetapi juga kode yang dikirimkan ke perangkat kita, seperti ponsel, dan pastikan untuk memverifikasi identitas setiap kali ada OTP yang masuk ke akun Anda. Ini membuat akun kita jauh lebih aman, bahkan jika seseorang berhasil mengetahui kata sandi kita. Sebagai pengguna teknologi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan dunia maya. Bagi kita sebagai pengguna, penting untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau membuka lampiran email dari sumber yang tidak kita kenal atau sumber yang tidak terpercaya. Selain itu, penting juga untuk selalu memperbarui perangkat kita dengan patch keamanan terbaru. Pembaruan ini tidak hanya meningkatkan kinerja perangkat, tetapi juga menambal celah keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Pelaku kejahatan cyber seringkali menggunakan email phishing atau tautan berbahaya untuk mengelabui kita. Jangan sampai tergoda untuk mengakses tawaran yang tidak jelas, karena itu bisa jadi merupakan suatu jebakan. Keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk melindungi data dan informasi dari ancaman kejahatan cyber. Dengan bekerja sama, menerapkan protokol keamanan yang tepat, meningkatkan kesadaran akan resiko, serta bijak dalam menggunakan teknologi, kita dapat menciptakan dunia digital yang lebih aman. Kesadaran dan tindakan kolektif menjadi kunci untuk mengurangi dampak kejahatan cyber dan memanfaatkan dunia digital secara optimal dan penuh manfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama kita jaga dunia digital agar tetap aman, terjaga, dan penuh manfaat. Dengan pemahaman tentang keamanan cyber, kita bisa membangun dunia digital yang lebih baik dan lebih aman untuk bersama.